mau ke tenda Mina. Ini semuanya sudah pada jalan kaki. Tidak ada bis. Kejadian 2023 terjadi, terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi waktu Arab Saudi. Alhamdulillah saat ini kami sudah berada di Musdalifah selama mulai dari jam 8 malam sampai pagi ini kita tidak terangkut. Jadi kita mengambil keputusan jalan kaki. Daripada kita tinggal di Musdalifah tanpa kejelasan, akhirnya kami memilih untuk jalan kaki. Insya Allah semangat, semangat semuanya. Kita menghindari kejadian tahun 2023 sampai jam setengah 3 sore tidak terangkut. Makanya kami mengambil keputusan untuk berjalan kaki. Inilah perhajian yang terjadi sekarang. Mulai dari tenda Arafah, penempatan hotel, semuanya kacau. Kita tidak boleh protes. Tapi pagi ini saya protes. Dari awal pertama datang, hotel terpencar-pencar, jamaah terpisah. Tapi kami masih sabar. Petugas tidak boleh protes. Ini jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Jaraknya kurang lebih 3 kilo. Tadi saya ikut bis, tapi karena bisnya macet, stuck. Akhirnya diputuskan untuk turun dan jalan kaki. Nah, karena muter-muter karena di situ penumpangnya adalah penumpang risti, orang-orang tua yang memiliki gangguan kesehatan yang tingkat tinggi. Nah, sehingga tempat saya ada yang meninggal dunia 1 orang. Kemudian yang 3 orang datang ke tempat situ hanya diinfus 1, yang 2 itu ya kepayahan sekali. Atas nama penanggung jawab petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di Tanah Suci Mekah, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang didapatkan oleh jamaah haji Indonesia selama proses pergerakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kacau penyelenggaraan haji tahun ini. Ini di tengah-tengah waktu tidur kita diusir oleh penyelenggara. Nah, ini buktinya. Nah, kita lihat bahwa ini luar biasa penyelenggaraan tahun hari ini. Nah, ini penyelenggaraan yang di Danu. Ini ada orang sakit. Tidak ada orang sakit nggak mau diusir, ini apa ini? Apa gimana ini? Tuh, kacau banget. Bang, sungguh kasihan ini di tengah-tengah. Wah. Kita sudah istirahat. Coba lihat. Kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau. Orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal 1 juta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Heboh, jemaah haji Indonesia merokok di dalam kamar hotel tempat mereka menginap. Asap rokok mengebul hingga ke lorong kamar hotel di lantai 19, hingga memicu alarm berbunyi. Videonya diunggah oleh akun Twitter, atau X Icikiwir, udah tahu kamar lantai 19, malah berempat rokok di kamar. Alarm bunyi semua, jamaah lansia pada nangis dan gemeteran karena gak mampu lewat tangga darurat, tulisnya di keterangan video yang dibagikan. Karena kejadian itu, jemaah lainnya ramai-ramai mendatangi kamar perokok.
Mereka protes karena ulah rokok yang membuat lorong lantai 19 penuh dengan asap dan bau rokok. Jemaah haji yang lain juga protes dengan ulah rokok tersebut, karena alarm kebakaran berbunyi. Asap memicu alarm kebakaran berbunyi, dan para jemaah lainnya mengira terjadi kebakaran. Hal ini membuat mereka panik untuk turun keluar dari hotel. "Pak, ini jemaah lansia, Bapak keluar biar tahu bagaimana asapnya," ujar seseorang di dalam video. Jemaah mengerumuni lorong tepat di depan kamar perokok. "Minta maaf Pak, Bapak keluar coba," ujar jemaah lainnya. Benarkah jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus yaitu Haji Ikan? Yup, positive people. Kita tahu jika kuota jamaah haji yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia menjadi yang terbanyak pertama di dunia. Dan rupanya jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus oleh warga Mekah dan Madinah, yaitu sebagai Haji Ikan. Loh kok bisa? Julukan ini disematkan bukan tanpa alasan. Alasan utamanya adalah jamaah haji asal Indonesia ini tak bisa menghemat saat pakai air. Biasanya pengelola pondokan haji jika diisi oleh jamaah haji bukan dari Indonesia hanya mengisi tandon air 2 kali saja, sampai puncak haji. Namun jika pondokannya diisi jamaah asal Indonesia, maka bisa mengisi air 4-6 kali loh. Makanya pengelola pondokan kerap mematikan air, yang pastinya kadang bisa memicu keributan. Jamaah haji asal Indonesia dalam sehari bisa bolak-balik mandi, keluar sebentar setelah pulang mandi, berkeringat sedikit mandi, belum cuci pakaian, wudhu dengan air berlebih. Nah ini karena kebiasaan mandi di Indonesia memang sering ya. Ini juga karena Indonesia banyak air, jadi bisa pakai sesukanya. Namun bagi di kawasan gurun seperti Arab Saudi, air bersih itu memang terbilang mahal ya. Sebab air yang disediakan merupakan air hasil penyulingan dari air laut. Untuk memenuhi persediaan air bersih, maka pihak Kerajaan Arab Saudi akan menyediakan truk-truk tangki raksasa. Air yang sudah dibawa sampainya di pemondokan haji atau perumahan penduduk akan langsung digelontorkan ke sebuah tempat penampungan air yang lazimnya terletak di bawah bangunan gedung. Semakin besar daya tampung hotel, rumah, atau pemondokan haji, maka semakin besar pula tandon air yang harus dibuat. Pada awal musim haji, sebelum jamaah gelombang pertama tiba di Makkah, tandon air di pemondokan haji diisi hingga penuh. Lazimnya, baru nanti menjelang musim puncak haji tandon air itu diisi kembali. Tapi kalau penghuninya boros air, maka tangki yang ukurannya ada yang mencapai 30.000 liter akan terkuras dalam waktu sepekan hingga 10 hari. Nah, itu tadi positive people, terkait julukan yang disematkan kepada jamaah haji asal Indonesia. Semoga mereka yang berhaji tahun ini diberi haji yang mabrur ya. Amin. Jangan lupa subscribe. Kabar mengenai Arab Saudi yang memangkas kuota haji Indonesia hingga 50% dipastikan batal. Wacana tersebut sempat mencuat karena Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menilai pengelolaan haji Indonesia 2025 semrawut. Nah, di saat haji di Mekah berlangsung jutaan umat muslim dari berbagai negara datang, kebanyakan meninggalkan sampah yang luar biasa ya. Lihat sejauh mata memandang bukan lagi lautan manusia ya, tapi sekarang berubah jadi tumpukan sampah. Padahal di setiap area sudah disediakan tong sampah, tapi malah terbalik tong sampahnya kosong dan sampahnya berserakan di mana-mana. Nggak kebayang jutaan umat muslim dari berbagai negara buang sampah sembarangan ya. Dan kebanyakan sampahnya botol air mineral, karena memang di saat hajian berlangsung cuacanya panas, banyak orang yang minum di botol, dan botolnya dibuang di sembarang tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kurang lebih jam 10 pagi, panasnya luar biasa, udah kurang lebih 42 derajat. Sekitar waktu zuhur ya bisa mencapai 44 derajat. Ini kalau katanya anak-anak pasukan semut SMK IPM 8 Sidoarjo, pasukan semut bereaksi, semua jadi bersih. Tapi nggak tahu kalau di sini ini butuh berapa pasukan semut untuk membersihkan ini semuanya. Bismillah, tetap sabar, tetap kuat. Mudah-mudahan pertolongan Allah senantiasa menyertai kita semuanya sambil menunggu pengangkutan ke Mina. Terima kasih. Salam
dari Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan Muslim baru saja menyelesaikan ibadah haji, sebuah perjalanan yang digambarkan sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Ini adalah ziarah spiritual dan kesempatan sekali seumur hidup untuk membersihkan dosa dan berjalan di jejak Nabi Islam. Mereka menangis, mereka berdoa, mereka melempar batu ke arah setan yang katanya nongkrong di sekitar rumah Allah. Mereka memohon pengampunan, mereka menyatakan ketundukan, mereka bahkan mengambil resiko pelecehan seksual dan kemungkinan kehamilan, serta menaruh semua kuman dalam tubuh mereka lewat cium Prancis ke batu hitam. Mereka menyebut ini sebagai perjalanan paling suci dalam hidup mereka. Lalu mereka pergi. Ini yang mereka tinggalkan, tempat tersuci dalam dunia Islam, rumah Allah katanya. Dan mereka tinggalkan tempat itu seperti tempat pembuangan sampah. Di mana-mana ada botol air kosong, bungkus makanan, pakaian lama, sampah, dan bau yang sangat menyengat. This place right here, this is the mountain of light. This is where Prophet Muhammad got his first revelation as per hadith. Let's assume that that's true. You know, it should be a very nice, blessed place. And this is the land of the Muslims where people are all about God and understanding their requirements, right? So this isn't obviously their mom's hill. It's not like their mom is going to come up and clean after them, right? And they're all well aware that cleanliness and purification is part of the religion, so they can't play pretend. And this is just a little tiny part of the mess. You should see the other side of the mountain. It's disgusting. Inilah sisa-sisa dari kesucian. Jika beginilah cara mereka memperlakukan tempat paling suci dalam Islam, tempat yang katanya lebih bersih dari rumah dan jiwa mereka sendiri, apa itu memberitahu kita tentang rumah mereka? Apa itu katakan tentang jiwa mereka? Jika beginilah mereka memperlakukan rumah Allah, apa itu ungkapkan tentang pikiran dan nilai-nilai mereka? Allah katanya mencintai mereka yang menyucikan diri. Benarkah? Di mana letak penyucian itu? Atau semuanya cuma pertunjukan spiritual belaka, cosplay rohani yang selesai begitu kamera mati? Mereka bilang haji menyucikan jiwamu, tapi mungkin, cuma mungkin, itu semua seharusnya dimulai dengan membersihkan sampahmu sendiri. Aneh, di konser musik rock pun kamu bisa menemukan lebih banyak ketertiban, kebersihan, dan rasa hormat dasar daripada di rumah Allah di bumi. Beginikah rupa dari kesucian? Ataukah semuanya cuma ritual lahiriah tanpa perenungan, doa tanpa prinsip, ketundukan tanpa substansi? Jika buah dari agamamu adalah kekotoran dan kelalaian, botol-botol dibuang sembarangan, kantong dan limbah kaki ditinggalkan, pakaian dibuang dan membuat udara bau, mungkin sudah waktunya mempertanyakan akarnya. Islam mengklaim membawa kemurnian hati, kemurnian jiwa, kemurnian hidup, kemurnian masyarakat, semuanya itu. Tapi jika bahkan tempat suci kalian pun akhirnya tenggelam dalam sampah, mungkin sudah saatnya berhenti mengelilingi Ka'bah dan mulai kembali mengelilingi realita. Kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta, kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Beserta Engkau, Tuhan Yesus beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawal